Oke, selamat malam. Hari ini kita masuk pertemuan ketiga ya. Ada pun beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pertemuan ketiga ini. Sedikit kita mengingat di pertemuan kedua kita sempat membahas terkait dengan sejarah, begitu ya, terkait dengan bagaimana pada akhirnya pengetahuan itu bisa pada akhirnya muncul, begitu ya. Ada 4 aliran rasionalisme, aliran empirisme, kemudian post-positivisme dan positivisme. Kemudian kita juga sempat membahas perbedaan antara metode kuantitatif dan kualitatif, begitu ya. Kemudian kita juga sempat membahas terkait bagaimana pada akhirnya memunculkan permasalahan itu terjadi. Nah, hari ini saya akan kembali mengingatkan Anda memulai dari awal, gitu ya, terkait dengan bagaimana pada akhirnya latar belakang itu kita bisa membuat, gitu ya, tulisan atau penelitian yang pada akhirnya itu semuanya itu terbentuk atas dasar dari mulai masalah umum dan fenomena yang terjadi sampai pada akhirnya kita bisa menentukan rumusan masalah, begitu. Jadi saya sekarang akan mulai dulu masuk ke dalam materi ya. Untuk materi, nah, materi pertemuan ketiga kita. Nah, sekali lagi saya akan mengingatkan bagaimana pada akhirnya Anda bisa menemukan ide penelitian ya. Ide penelitian itu bisa dilahirkan atas dasar peristiwa nasional atau internasional, pengalaman pribadi yang berbobot, atau sesuatu, benda atau perilaku dan lain-lain yang dikaitkan dengan permasalahan. Maksudnya apa? Di dalam menemukan ide penelitian ini tentunya memang bukan sesuatu yang mudah ya. Artinya di dalam keseharian Anda pasti dihadapkan juga dengan berbagai macam fenomena yang terjadi. Apalagi sekarang kita masih dilanda pandemi COVID ya. Mungkin penelitian yang pada akhirnya nanti akan terbentuk adalah penelitian yang memang lahir dari keseharian kita, gitu ya. Katakanlah Anda anak pemasaran, begitu ya, berarti kan ada beberapa fenomena yang mungkin Anda bisa tangkap dari keseharian, begitu ya. Entah itu Anda ketika melihat iklan, entah ketika Anda melihat sosial media, begitu ya. Kemudian kalau anak SDM, Anda tentunya harus merelevansikan dengan permasalahan yang memang terjadi di dalam perusahaannya. Ya. Kemudian, tapi tidak terlepas juga dengan budaya atau hal-hal yang Anda rasa kira-kira relevan nih untuk Anda dijadikan topik penelitian. Nah, kalau keuangan biasanya Anda tentunya harus merelevansikan dengan laporan keuangan dari perusahaan. Jadi Anda pastikan cari di mana terdapat laporan permasalahan yang kira-kira laporan keuangan yang terjadi permasalahan dari 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, sehingga nantinya Anda bisa menganalisis gitu ya seperti apa. Nah, poin penting lainnya yang tentunya harus menjadi perhatian khusus dalam menemukan ide penelitian, terkadang memang hal-hal itu juga kita bisa coba cari dari berbagai macam literatur pendahulu, sehingga setelah Anda mungkin melakukan browsing atau searching penelitian-penelitian terdahulu, mungkin di situ Anda akan terbersit untuk mulai menemukan hal yang unik. Nah, di sini saya akan coba bantu juga untuk Anda bisa mencari secara sederhana, mencari jurnal yang kira-kira relevan gitu ya, yang dengan mudah nantinya Anda juga merelevansikan dengan waktu tahun berjalan. Nah, idealnya jurnal itu kita carinya itu yang 10 tahun ke belakang. Saya sudah pernah sampaikan itu ya. Jadi kita masuk ke situs Google Scholar ya. Di sini Anda akan jauh lebih dimudahkan juga ya. Tapi kalau misalnya Anda kebiasaan nggak pakai Google Scholar pun nggak apa-apa, langsung browsing, cuman mungkin agak sedikit random ya. Misalnya saya pengen meneliti terkait dengan brand, tapi saya masih bingung nih, apa yang harus saya teliti. Nah, di sini akan ada waktu ya, Anda bisa menggunakan custom range-nya dari misalnya katakan sekarang 2022, berarti kan kurun waktu 2012 sampai 2022. Begitu. Ya. Nah,
Di sini Anda bisa terinspirasi, mungkin ini ada brand love. Oke, ini apa nih brand love gitu ya. Anda bisa berpikir, nah di sini juga ada macam suggestion apa yang kira-kira bisa memunculkan ide-ide lainnya. Ada brand image, equity, loyalty, awareness, dan banyak lagi. Nah, di sini memang yang paling memudahkan kita adalah Anda carinya itu adalah yang versi PDF ya. Itu jauh lebih memudahkan. The role of customer brand identification in building brand relationship. Katakanlah seperti ini. Nah, ada pun beberapa jurnal yang seperti ini bentuk dan sifatnya. Agak sulit untuk kita akses ya. Nah, mungkin memang ada beberapa yang contohnya Elsevier ini. Ini Science Direct pun agak sedikit sulit. Kita coba cari yang sulit itu karena memang aksesnya dia berbayar, ya. Nah, biasanya dia berbayar, agak sulit ya. Nah, Anda bisa carinya yang mungkin gratis aja sebagai permulaan. Nah, lebih lanjut begitu ya, Anda pun bisa mencari judul-judul lainnya dengan dimudahkan dari literatur Indonesia begitu. Itu juga akan lebih memudahkan. Tapi memang pada prakteknya ya, saya akan lebih merekomendasikan Anda untuk mencari literatur dari luar gitu ya. Karena ya itu tadi, kalau dari luar tuh kita lebih banyak lebih banyak sumber hasanah ilmunya lebih banyak. Tapi memang gitu ya, saya tidak memungkiri bahwa jurnal-jurnal dari luar ini berbayar gitu ya, agak susah diakses. Nah, tapi seperti ini salah satunya. Katakanlah kita kepikiran untuk melakukan penelitian brand performance ya. Nah, ini Elsevier kita dapat ya. Nah, ini penelitiannya, nanti Anda bisa baca. Nah, setelah ini nanti saya juga berikan info begitu ya, bagaimana sih yang memudahkan Anda kalau misalnya dari luar. Karena kan, Bu, tapi kan itu literaturnya luar ya, susah saya translate. Ya sedikit lah saya kasih tips and trick juga gitu ya. Sehingga Anda itu jadi nggak jiper gitu kalau dapat penelitian-penelitian dari luar. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ya. Nah, itu kurang lebih cara untuk Anda mencari ya, menemukan ide penelitian dari literatur terdahulu. Nah, selanjutnya kita masuk dulu ke penelitian selanjutnya, merangkai judul penelitian. Ya, judul penelitian itu terdiri dari variabel yang disinkronisasi dengan desain penelitian yang selanjutnya akan digunakan di dalam penelitian. Ya, pentingnya memahami kerangka yang sesuai guna merelevansikan judul yang ideal. Nah, saya sampaikan ya di pertemuan lalu bahwa Anda silahkan mencari dua alternatif judul. Satu alternatif akan dilihat beserta keterwakilannya. Kepake nggak? Insya Allah nanti kepake kalau memang itu akan dijadikan sebagai fondasi atau landasan Anda di dalam melakukan penelitian. Karena nanti itu dipakainya di bab 2-nya. Ya. Nah, kalau misalnya nanti yang satu lagi saya rasa kayak ini agak sedikit old atau penelitiannya, coba Anda cari lagi, nanti saya akan berikan rekomendasi-rekomendasi atau sedikit komentar yang kira-kira Anda bisa mencari celah lainnya lagi begitu ya. Nah, itu merangkai judul penelitian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian, nah di sini adalah isi dalam latar belakang penelitian adalah memuat uraian atau penjelasan mengenai alasan sehingga permasalahan yang diajukan itu merupakan permasalahan yang layak untuk diteliti dan dicarikan penyelesaiannya. Nah, bab ini juga memuat fakta yang relevan dengan masalah penelitian yang didukung dengan teori sebagai titik tolak dalam merumuskan masalah penelitian. Nah, ini penting sekali ya. Kadang juga ada beberapa mahasiswa yang kadang suka memasukkan unsur teorinya banyak banget bab 1. Kalau menurut saya, sebenarnya sah-sah saja Anda memasukkan teori, tapi tidak definisi ketiplek definisi, karena memang kamar dalam tanda kutip, kamarnya definisi itu adanya di bab 2. Jadi di bab 1 ini Anda hanya menggambarkan apa yang terjadi. Kalaupun memang harus ada pengertian, ya pengertian secara tidak langsung begitu, ya. Nah, lebih lanjut ya, katanya mengapa masalah dikemukakan dalam proposal itu dipandang penting untuk diteliti. Adapun sistematika penulisan dan latar belakang penelitian. Nah, latar belakang itu tidak hanya sekedar asal latar belakang ya, tapi tentunya harus memperhatikan beberapa hal.
Yang pertama, mulailah dengan masalah umum. Anda mulai bisa mengemukakan terkait dengan fenomena apa yang terjadi saat ini, fenomena yang secara umum terpotret, yang Anda ingin gambarkan di dalam penelitian ini. Jadi, kalau keuangan ya, Anda potretlah keuangan secara umum saat ini, di zaman dan di eranya saat ini itu seperti apa. Kalau Anda anak SDM ya, Anda potret juga lah. Kalau misalnya kebetulan saya meneliti terkait dengan organisasi secara dinamisnya saat ini seperti apa. Nah, itu pentingnya Anda juga membaca banyak literatur, referensi, sumber-sumber, entah itu mungkin informasi yang dihasilkan oleh situs-situs atau lembaga resmi. Begitu ya, sehingga Anda juga tahu update-nya saat ini seperti apa. Ya, kemudian Anda juga akan nantinya tentunya mulai mengarahkan masalah itu dari masalah yang umum ke khusus. Begitu ya. Nah, beri kutipan berupa kutipan jurnal ilmiah atau buku atau website resmi. Nah, Anda ketika menyusun latar belakang jangan asal, saya tahu nih harus menulis apa. Nah, sebenarnya boleh sekali ya. Jadi apa yang Anda baca kemudian Anda tuangkan itu sangat baik sekali menurut saya. Tapi tentunya jika memang ada dasar yang kuat, Anda mengutip dari mana, nggak apa-apa, masukkan saja di dalam penelitiannya. Itu sah-sah saja. Nah, kemudian temukan gap research sebagai pendukung. Nah, Anda cari apa yang menjadi permasalahan utama, apa yang menjadi ironisme dari permasalahan yang terjadi. Misalnya, katakanlah Anda melihat bahwa minat beli, misalnya, minat belinya kok menurun ya dari tahun ke tahun, misalnya seperti itu. Padahal kalau Anda tarik dari fenomena variabel independennya, Anda melihat bahwa masalah yang di X-nya terjadi itu artis yang dipakainya itu sebenarnya udah bagus banget gitu. Tapi kenapa itu tidak berimpak kepada minat beli? Nah, di situ kan ada gap juga. Ada apa nih gitu ya? Itu sebagai contoh salah satunya ya. Kemudian masukkan data pendukung dari badan atau lembaga resmi ya, kayak misalnya BPS, Badan Pusat Statistik, Kata Data dan lain hal sebagainya. Tapi jangan dari WordPress ya, tolong bukan minimalisir, tolong tidak mencantumkan WordPress ya, atau jurnal-jurnal yang asal gitu terus Anda cantumkan, ya Anda nggak bisa sembarangan juga ya. Kemudian gunakan gunakan data prasurvei jika dibutuhkan. Oke, kadang ada beberapa hal yang dimana Bu gitu ya, saya ini agak kesulitan Bu mendapatkan data secara langsung dari perusahaan. Bolehkah saya mengambil data atau melakukan data prasurvei? Di sini artinya Anda memancing ya, memancing data keluar dari yang menjadi user atau data respondennya secara langsung. Itu boleh. Tapi tentunya prasurvei pun dilakukan tidak asal dan sembarangan. Anda tetap memperhatikan indikator-indikator yang sesuai dengan literatur penelitian terdahulu yang Anda pakai. Jadi di dalam penelitian yang akan Anda pakai, misalnya katakanlah Anda pakai perceived quality. Perceived quality itu Anda cari literatur terdahulunya. Ada berapa banyak indikator yang dipakai dari perceived quality? Kata si A ada 5, kata si B ada 3, kata si C ada 4. Nah, Anda dari ketiga referensi itu Anda merasa yang keempat yang paling sesuai ya Anda masukkan itu ya. Kemudian Anda kembangkan. Nah, di dalam menggunakan prasurvei yang pada akhirnya Anda lakukan di dalam latar belakang penelitian, mungkin Anda harus lebih cepat memahaminya. Karena kan survei itu biasanya kita pelajari nanti deh, gitu ya, beres bab 3. Tapi karena Anda nggak punya data lagi, mau tidak mau Anda mempelajari. Prasurvei itu harus seperti apa dilahirkannya, gitu ya. Karena prasurvei itu berarti kan secara tidak langsung kita membedah lebih awal dari OVAR yang akan kita kerjakan di bab 3. Berarti kan Anda harus belajar dulu nih OVAR yang ada di bab 3. Nah, seperti itu. Ya, kemudian selalu masukkan sumber-sumber dan halaman ya. Penting sekali Anda untuk mencantumkan. Nah, nanti saya juga akan coba arahkan nanti ya untuk di bab 2, ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung. Kapan kita harus pakai kalimat langsung, kapan harus kita memakai kalimat tidak langsung, dan sumber yang harus kita masukkan itu yang mana Bu gitu. Nanti itu saya juga akan, insya Allah mudah-mudahan ada waktu kita akan bahas itu ya. Kemudian biasakan untuk menyambungkan tiap bagian dengan prokoteka. Nah, ini saya suka komplain gitu ya sama mahasiswa, karena mahasiswa banyaknya itu yang seenak jidat gitu. Dari satu bagian ke bagian lain tuh nggak ada ketersambungannya sama sekali gitu. Kayak mereka hidup masing-masing gitu. Sedangkan dari satu paragraf ke paragraf lain, kan yang namanya manajemen tuh adalah ilmu seni juga. Ada seni di dalamnya kan, kita membaca sebagai pembaca kita harus bacanya pun enak. Ya, bisa dinikmati. Tapi kadang
kita belum selesai bahas apa nih, mahasiswa tiba-tiba udah bahas apa lagi gitu. Nah, itu harus menjadi perhatian. Makanya kita belajar yang namanya preposisi. Ada yang biasa kita bisa sampaikan juga prolog gitu ya. Jadi ada keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Seperti itu. Kemudian temukan fokus masalah dari setiap variabel. Nah, penting Anda juga untuk melakukan pembatasan masalah, identifikasi masalah. Nanti kita bahas lagi ya. Dan jelaskan masalah yang terjadi apa. Jangan sampai lupa gitu ya. Jadi kita sebenarnya mau ngebahas apa gitu. Saya sangat mengerti sekali kalau pada akhirnya kadang mahasiswa itu baru menyadari, oh ternyata masalah saya itu ini ya, ketika mereka mau sidang. Karena dia baru punya waktu itu ketika saat dia mau presentasi. Ketika seminar. Dia ngerasa, oh ternyata ada ini, oh ternyata. Jadi kadang ada proses yang terlewat atau tidak disadari yang merasa bahwa ya udahlah edisi kepepet, edisi keburu. Nah, ini momentum ketika Anda masih belajar seperti ini di Medlit, di seminar, Anda mulai menganalisis perlahan, dinikmati saja. Dan Anda memastikan bahwa semua yang masuk di dalam penelitian Anda itu sadar. Anda menyadari sekali saya sedang melakukan penelitian gitu. Karena ya saya nggak tahu juga sih, kadang ada di dalam penelitian saya tanya ini pertanggungjawabannya seperti apa begitu ya. Nah, mahasiswa haehong gitu ya, bingung mungkin karena kebanyakan mengcopy begitu ya, mengcopy dan mempaste. Kayaknya anak generasi sekarang tuh harus say thanks to copy dan paste, memudahkan sekali ya. Nah tapi jadi kadang terlewat, ini kapan saya jelasin ini gitu ya. Dan biasakan dari sekarang ketika Anda menulis itu simpan di dalam satu file daftar pustakanya sehingga memudahkan Anda, ini kutipan dari siapa gitu ya. Jadi kalau istilah Sundanya ngereyeh gitu ya. Jadi memudahkan Anda nanti ketika Anda membuat daftar pustaka. Nah, ini umum khusus ya, sedikit highlight bahwa misalnya kebetulan kita mau menjelaskan nih terkait dengan katakanlah di dalam organisasi itu gitu ya, secara umum kita jelaskan dulu peraturan yang memang saat ini berlaku seperti apa. Kemudian kita bisa jelaskan lanjutannya terkait dengan teori pendukung masalah dari masing-masing variabel. Ingat, masalah itu munculnya dari variabel Y terlebih dahulu, variabel dependen. Mengapa variabel dependen? Karena dalam hal ini ya, kalau misalnya kita menggunakan regresi berganda, misalnya kita menggunakan dua variabel independen, variabel X, dan satu variabel dependen, variabel Y-nya, misalnya seperti itu. Nah, semua variabel itu wajib dijelaskan. Nah, aplikasinya misalnya jelaskan teori pendukung masalahnya. Nah, kenapa pada akhirnya masalah Y-nya bisa terjadi? Katakanlah, kenapa pada akhirnya kinerjanya bisa bermasalah? Ternyata dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Itu dilampirkan dengan data, katakanlah presensi yang terdiri dari absensi, keterlambatan, cuti, dan lain hal sebagainya. Kemudian nanti turun lagi ke variabel X selanjutnya. Variabel X selanjutnya misalnya Anda pengen bahas terkait dengan produktivitas kerja. Nah, selama ini target seperti apa, itu juga harus dijabarkan dengan data yang ada. Nah, kemudian dikaitkan juga dengan misalnya suasana kerja, variabel selanjutnya suasana kerjanya. Apa yang dimiliki suasana kerjanya memang seperti apa? Yang fisiknya, yang non-fisiknya itu juga harus disampaikan. Nah, kemudian jelaskan argumen pembanding. Seharusnya seperti apa? Itu akan memudahkan Anda untuk melahirkan yang namanya gap research. Memang aturan di pemerintahnya seperti apa? Itu akan memudahkan Anda memotret ada ironi, ada sesuatu yang ironis nih di sini. Nah, atau Anda juga menjelaskan fakta. Faktanya seperti ini. Seharusnya seperti ini. Ya, sehingga di akhir jangan lupa untuk melakukan identifikasi masalah. Apa sih identifikasi masalah? Merangkum ya permasalahan yang terjadi dari Y turun ke X, turun lagi ke X. Kadang suka juga lupa nih mahasiswa untuk merangkum mana yang harus dirangkum dan ya udah aja dianggapnya sudah selesai. Padahal penting sekali ketika kita sebagai pembaca dari awal membaca secara detail, membaca lagi selanjutnya gitu ya, dilanjut lagi dengan variabel selanjutnya, di akhir dianggapnya sudah selesai. Padahal penting loh memberikan highlight yang paling penting di dalam penelitian. Nah, menentukan permasalahan di dalam latar belakang. Tadi ya saya bilang, yang paling pertama adanya penyimpangan antara pengalaman yang dibandingkan dengan kenyataan. Itu akan memudahkan Anda sekali dalam memotret adanya gap research. Adanya penyimpangan antara rencana dan pelaksanaan implementasi. Seharusnya rencananya seperti A, B, dan C. Ternyata kenyataannya bisa dilakukan hanya
B saja. Kenapa bisa seperti itu? Ada apa? Ya. Kemudian atau enggak waktu time seriesnya, seharusnya targetnya kalau data keuangan kan biasanya suka ada standar targetnya. Ternyata dari salah satu variabel tidak bisa mencapai target. Nah, itu kenapa? Ada apa? Nah, itu juga harus ditelisik. Kemudian adanya sebuah pengaduan, misalnya ya mungkin adanya sebuah pengaduan itu hal yang terjadi di luar penyimpangan dan adanya kompetisi, begitu ya. Kemudian, nah di sini saya juga mencoba untuk melihat bahwa yang namanya penelitian, begitu ya, yang namanya penelitian itu harus smart ya, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound ya. Jadi spesifik mengungkapkan permasalahan yang terjadi secara umum dan khusus. Jadi Anda jangan melupakan bahwa permasalahan itu terjadinya mulainya dari variabel Y, harus disertai dengan data pendukung dari masalah dari Y. Variabel X1, variabel X2, nah itu masing-masing harus ada data pendukungnya. Dan yang paling penting jangan lupa juga nih di awal potret dulu fenomena secara keseluruhannya seperti apa. Sehingga semuanya itu jalannya nanti sistematis. Begitu. Nah, kemudian tadi measurable udah ya, terukur gitu ya. Masing-masing variabel itu harus terukur. Anda memastikan juga ya nanti di variabelnya itu apakah mereka itu punya indikator gitu ya. Nah, itu Anda carinya dari literatur pendahulunya. Sehingga kalau ketika Anda menemukan, oh ini variabelnya oke, ada nggak ya indikator? Kalau tidak ada, Anda akan sedikit mengambang gitu ya. Sebenarnya pasti ada, cuman memang kadang ada yang tingkat kesulitan untuk mencari pengertian, kemudian turunan lagi dari indikatornya agak susah-susah gampang. Begitu. Achievable dapat diterima ya. Jadi teori gap, research gap, dan empirical gap dari variabel X dan Y-nya itu muncul. Ya, jadi orang bisa benar-benar melihat, memandang bahwa oke, ini ada masalah. Relevan hubungan variabel X dan variabel Y-nya itu dibahas secara teoritis. Ya, jadi memang Anda pun mencoba memotret atau membaca preposisi yang kira-kira tepat dan layak digunakan dan dipakai di dalam latar belakang untuk memunculkan permasalahan. Ada juga time bound ya, ada waktu. Kurun waktunya memang harus relevan dan sesuai ya. Nah, jangan lupa untuk memasukkan pembatasan masalah pada objek penelitian. Biasanya pembatasan masalah itu ditaruhnya di paling bawah. Biasanya itu terdiri dari judul penelitian. Nah, sebelum masuk ke pembahasan masalah, tadi saya bilang ada identifikasi masalah. Ada meng-highlight benang merah yang kira-kira dianggap sesuai di dalam penelitian ini. Nah, itu latar belakang. Nanti saya akan contohkan bagaimana pada akhirnya. Nah, ini contoh penelitian latar belakangnya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet di dunia khusus di Indonesia memberikan dampak yang sangat besar bagi dunia bisnis. Salah satunya dampak bla 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 bla. Saya selalu ingatkan sama mahasiswa saya bahwa Anda bolehlah mengemukakan latar belakang dengan Anda membaca dulu hasanah dari keilmuan yang saat ini sedang terjadi. Setelah Anda menangkap, Anda boleh tuangkan itu di dalam latar belakang penelitian. Tapi kalau dirasa ada kalimat-kalimat kutipan yang mendukung didasarkan kepada fakta, jangan lupa untuk dicantumkan untuk menghindari plagiarisme, begitu ya. Nah, ada beberapa referensi sumber. Nah, ini adalah contoh fenomena secara umum. Jadi Anda memotret dulu secara umumnya. Nah, saya selalu bilang ada data pendukung. Nah, data pendukung itu seperti ini halnya contohnya ya. Akan ada variasi data pendukung lainnya. Ya, salah satunya contohnya Anda mengemukakan berupa grafik atau sumber dari website resmi. Ini adalah contoh data pendukung yang mungkin Anda bisa kemukakan di dalam penelitian. Nah, contohnya lagi adalah seperti ini. Nah, biasanya kalau misalnya data-data seperti ini adalah data-data internal, Anda bisa dapatkan dari perusahaan atau data-data dari laporan perusahaannya ya, laporan keuangan perusahaan. Kalau di STM mungkin juga bisa didapat dari perusahaan atau organisasinya secara langsung. Nah, ini data pendukung yang memunculkan pada akhirnya. Nah, kita melihat nih, dari tahun ke tahun ada penurunan atau tidak. Jika terjadi penurunan, kemudian Anda nanti kaitkan dengan variabel selanjutnya. Begitu. Nah, penting melakukan identifikasi ini masalah. Makanya saya suka kelupaan gini. Karena di dalam SOP, kalau Anda baca SOP, Anda udah bisa download ya SOP-nya itu di website Unibi, di FEB, ya. Nah, identifikasi masalah itu memang tidak tersirat, tapi tersurat.
Jadi artinya gini, terkadang subnya itu sudah dihapus, tapi kita tetap harus memasukkan apa yang menjadi benang merahnya. Identifikasi masalah untuk tetap dirumuskan walaupun tidak terdapat dalam SOP. Mengapa? Karena dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan adanya penarikan benang merah masalah guna menegaskan alur permasalahan yang terjadi. Penting sekali ya untuk melakukan ini. Contohnya, berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang menjadi dasar penelitian adalah penurunan pengunjungan Tokopedia pada kuartal keempat pada tahun 2019. Saat itu Tokopedia memutuskan menggunakan BTS sebagai brand ambassador pada bulan Oktober 2019. Sementara yang kita tahu bahwa BTS merupakan idol Korea yang memiliki penggemar yang cukup banyak di Indonesia yang sedang hit di industri entertainment. Dengan penggunaan brand ambassador yang sedang naik daun, diharapkan mampu meningkatkan minat belanja atau minat beli konsumen. Selain itu, dilihat dari data prasurvei di atas menunjukkan bahwa Shopee masih memimpin dari suasana yang mampu Shopee berikan kepada konsumen yang akhirnya dapat memicu minat beli. Nah, ini merupakan gabungan dari masing-masing variabel yang dia coba untuk rangkum. Jadi benang merahnya dapat semua nih, dari variabel Y-nya turun ke variabel X1, turun ke variabel X2. Nah, di sini penting juga Anda untuk bisa menarik secara logika, secara akal. Makanya pengetahuan itu dihasilkan yang berdasarkan pengalaman, dihasilkan berdasarkan akal. Nah, ini salah satunya akal atau rasionalismenya. Ada logika berpikir kita yang harus dikembangkan. Nah, identifikasi masalah tidak menggunakan subjudul, sehingga hanya tersirat dimasukkan di dalam latar belakang masalah. Lihat ketentuan SOP skripsi. Nah, untuk dicatat ya. Nah, tadi setelah latar belakang masalah, kita masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Nah, yang paling penting dari rumusan masalah itu adalah merupakan sebuah pernyataan yang harus dapat dicari jawabannya. Kalau masalah merupakan bentuk kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data, bentuk-bentuk penelitian yang dapat dikembangkan menurut tingkat eksplanasi. Dan bentuk masalah itu dapat dikelompokkan dalam bentuk masalah deskriptif, komparatif, asosiatif, atau verifikatif. Kata Sugiono 2011. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi di dalam identifikasi masalah, kita akan merumuskan. Jadi ada beberapa hal yang Anda harus pikirkan di dalam identifikasi masalah. Bukan semata-mata merangkai kalimatnya saja, tapi ini arah rumusan masalahnya mau saya bawa kemana. Nah, ini ada berbagai jenis rumusan masalah. Ya, rumusan masalah pertama adalah rumusan masalah deskriptif. Kemarin saya bahas ya, rumusan masalah ada 6, ada terdiri dari deskriptif dan verifikatif. Nah, ternyata ada berbagai macam nih. Nah, dasarnya 1. Rumusan masalah deskriptif biasanya digunakan untuk jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan gambar lengkap. Di dalam penelitian yang sifatnya kuantitatif, ya, kita kan sekarang membahasnya kuanti dulu ya, nanti kualinya. Membahas kuantitatif, maka penting sekali kita untuk menggambarkan masing-masing permasalahan yang terjadi. Mengapa penting? Karena tentunya dengan adanya kombinasi antara deskriptif dan tentunya nanti variabel selanjutnya, kita bisa lebih mengukur secara akurat gitu ya, terkait dengan tujuan dari penelitian kita pada akhirnya. Nah, salah satu contoh rumusan masalah deskriptif, bagaimana gambaran profil wisatawan Candi Borobudur, atau bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengembangan desa, atau kalau misalnya di istilah SDM, bagaimana tanggapan karyawan terkait dengan variabel X1, X2, dan Y1. Bagaimana tanggapan responden terkait dengan variabel brand recognition, misalnya terhadap minat, jangan pakai terhadap, dan minat beli konsumen di kota Bandung, misalnya seperti itu. Secara deskriptif kita akan memotret nih nanti. Terkadang kita suka bingung, memang nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti akan digambarkan di bab 4. Isinya ada tabulasi-tabulasi, akumulasi dari semua item pernyataan yang akan kita kembangkan. Jadi kan kalau di kuantitatif kan kita menyebarkan kuesioner. Nah, kuesioner itu pada akhirnya nanti disebarkan kepada responden, kemudian responden menjawab, ya. Secara deskriptif Anda mentabulasikan. Itu nanti tujuannya. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif ya
merupakan rumusan yang digunakan dalam penelitian komparatif atau membahas tentang perbandingan antar variabel. Kalau misalnya Anda berminat untuk melakukan perbandingan, misalnya saya mau pakai regresi sederhana, Bu, X dan Y. Nah, pastikan di situ kita akan memberikan pengarahan, kalau bisa kalau kamu pakai regresi sederhana, berarti perbandingannya harus agak lebih banyak dong, respondennya tidak satu, begitu ya. Nah, tentunya di situ nanti Anda membandingkan satu sampel populasi dengan sampel populasi lain. Itu bisa. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, wah ini agak panjang ya, jadi nanti Anda boleh baca deh. Rumusan masalah asosiatif, sebenarnya asosiatif itu identik juga dengan yang namanya verifikatif. Ya, nanti Anda juga boleh sambil cari literaturnya ya. Nah, ada 3 ya pengaruh antar 2 variabel. Anda bisa melakukan hubungan kausal, ada hubungan interaktif dan hubungan simetris. Ya, kalau hubungan kausal itu melihat sebab dan akibat pengaruh X1 terhadap Y1, pengaruh X2 terhadap Y1, pengaruh X1 X2 terhadap Y1. Ada juga hubungan interaktif. Hampir sama ya sama bentuk hubungan kausal, tapi ada yang mempengaruhinya dan dipengaruhinya. Beda variabel terikat dalam jumlah mempengaruhinya. Nah, ini Anda nanti bisa baca. Ada juga hubungan simetris. Ya, dapat diidentifikasi dengan ciri hubungan yang kebetulan muncul bersama-sama tetapi bukan sebuah hubungan kausal maupun interaktif. Contohnya hubungan bunyi burung peranjat dan tamu yang datang. Jadi yang ditanyainnya apa hubungan antara A dan B? Nah, ini juga menjadi pemikiran yang kalau misalnya iya berarti Anda harus cari dulu literatur terdahulu yang paling memungkinkan dan sesuai dengan penelitian yang memang Anda penasaran untuk melakukan penelitiannya. Kemudian, nah penting sekali ya di dalam penelitian untuk pada akhirnya kita memastikan juga terkait dengan alat yang pada akhirnya nanti kita gunakan, alat statistik yang nanti pada akhirnya kita gunakan. Mengapa demikian gitu ya? Karena di dalam perumusan masalah itu tidak hanya kalimat yang harus kita pikirkan, tapi kita pun memastikan bahwa nanti alat statistik yang akan kita gunakan itu adalah apa? Kalau misalnya kebetulan judul yang dipakainya itu hanya X1 dan Y1, berarti kan itu hanya menggunakan paradigma sederhana. Nah, di dalam paradigma sederhana ini dapat dilihat hubungan antara sebuah gambaran bahwa variabel independen X1 diposisikan sejalan dengan faktor yang akan mempengaruhi variabel dependen Y-nya. Misalnya katakannya X-nya adalah kualitas daya tarik wisatawan. Y-nya itu adalah kepuasan wisatawan. Berarti kan urusannya cuma X dan Y. Berarti nanti pertanyaannya mungkin yang pertama secara deskriptifnya bagaimana tanggapan responden terkait dengan kualitas daya tarik wisatawan destinasi. Atau bagaimana persepsi terkait dengan kepuasan wisatawan di destinasi wisata atau tingkat kepuasan juga boleh. Kemudian rumusan masalah asosiatif atau verifikatifnya kita bisa ambil apakah yang ditanyanya berpengaruh atau tidak, mungkin nanti hanya menggunakan uji T saja atau uji F saja. Tapi kalau uji T saja, bukan tidak ada uji F karena itu berganda ya, uji T saja. Nah, tapi kalau misalnya dalam hal ini Anda pengen melihat seberapa besar pengaruhnya, maka Anda bisa masukkan juga rumusan masalahnya menjadi seberapa besar pengaruh antara X terhadap Y-nya. Nanti itu alat yang dipakainya adalah koefisien determinasi. Nah, penting juga nih dari sini Anda juga sudah mulai berpikir. Ya, selanjutnya, nah paradigma sederhana berurutan. Ya ini maaf ya kalau agak berantakan. Contoh dalam penelitian mengenai manajemen mutu, kualitas outcome pemasukan. Nah, ini misalnya X1, X2, sama X3-nya itu sederhana, tapi ada 3, begitu ya. Nah, sederhananya jadi berurutan. Ya, ini Anda bisa baca. Paradigma sederhana ini menunjukkan hubungan satu variabel. Nanti persamaan regresinya sama dengan dia sama dengan A plus BX3. Jadi B1, BX2, BX3. Nah, nanti kita belajar regresi di bab 3 ya. Nah, ini adalah paradigma ganda. Nah, ini biasanya kita rekomendasikan ya. Paradigma ganda ini pada prinsipnya hampir sama dengan paradigma sederhana, hanya saja variabel independennya lebih dari 1. Jadi ditelitinya bagaimana pengaruh X1 terhadap Y1, bagaimana pengaruh X2 terhadap Y1, bagaimana pengaruh X1, X2 terhadap Y1. Jadi kita akan memotret secara simultan dan parsial. Begitu. Oke, ini bisa Anda baca. Kemudian, nah contohnya ini tadi ya. Kalau secara deskriptif, tapi rumusan masalah yang turunnya seperti apa? Kalau kebetulan misalnya X1-nya adalah website atmosfer.
X2-nya adalah brand ambassador, Y-nya adalah minat belanja online. Maka kalau secara deskriptif, pertanyaan nomor 1, bagaimana tanggapan konsumen mengenai website Atmosphere, penggunaan brand ambassador dan minat belanja online di Tokopedia? Cukup, 1 juga cukup. Sudah mewakili 3 variabel. Kami sangat merekomendasikan yang ini, yang pertama. Nah, kalau secara asosiatif parsial atau mungkin verifikatif parsial seperti apa? Misalnya kebetulan pertanyaannya adalah seberapa besar pengaruh gitu ya. Berarti kita pakai coefficient determinasi nantinya. Seberapa besar pengaruh website Atmosphere terhadap minat belanja online? X1 terhadap Y1. Seberapa besar pengaruh penggunaan brand ambassador terhadap minat belanja online? X2 terhadap Y1. Nah, kalau parsialnya sudah dilakukan, jangan lupa Anda melakukan penelitian secara simultan. Seberapa besar pengaruh website Atmosphere dan penggunaan brand ambassador terhadap minat belanja online. Jadi kalau asosiatif itu 2 variabel bersama-sama terhadap variabel Y-nya. Ini kerangka ininya. Kalau parsial kan X1 terhadap Y1. X2 terhadap Y1. Tapi kalau simultan X1 dan X2 bersama-sama, makanya ini ada H3. Karena fungsi dari garis-garis ini itu ada maknanya. Mereka bersama-sama mempengaruhi Y1. Begitu. Nah, setelah rumusan masalah selesai, selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan penelitian. Menyebutkan secara jelas dengan tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian. Jadi, rumusan masalah itu harus relevan dengan tujuan penelitiannya. Kalau rumusan masalahnya, bagaimana tanggapan konsumen? Berarti Anda jawab tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tanggapan konsumen mengenai website Atmosphere, penggunaan brand ambassador, dan minat belanja online di Tokopedia. Lalu selanjutnya, apa tujuannya? Seberapa besar pengaruh? Berarti jawabannya apa? Untuk mengetahui besarnya pengaruh website Atmosphere terhadap minat belanja online di Tokopedia. Nah, kemudian selanjutnya, seberapa besar pengaruh penggunaan brand ambassador? Sama semuanya. Jadi kalau misalnya rumusan masalahnya ada 4, ya berarti tujuannya juga ada 4. Ada 5, ya ada 5. Begitu. Nah, kemudian tadi ada juga manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian dilihatnya dari aspek teoritis ya, dengan menyebutkan manfaat secara teoritis apa yang dapat dicapai dari masalah penelitian. Yang kedua, aspek praktis dengan menyebutkan manfaat apa yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian. Terakhir adalah lokasi dan waktu penelitian. Nah, ini nanti Anda bolehlah sambil lihat-lihat referensi skripsi seniornya, tapi bukan di kopas ya. Hanya sebatas dilihat saja, kemudian Anda aplikasikan. Saya sih lebih rekomendasi Anda untuk lihat SOP, ya. Jadi download SOP-nya, dibaca, dibaca, ya. Nah, itu bab 1. Selesai sudah, tapi berat sekali. Kalau buat saya, bab 1 itu paling berat karena di situ kita benar-benar dituntut untuk berpikir. Kalau bab 2 dan bab 3 kok, oh yaudah. Ini ada teorinya, oh ya udah gitu ya. Bab 3, oh alatnya ini, teorinya ini. Bab 4 mikir lagi. Tapi bab 1 tuh pondasi utamanya. Kalau pondasinya udah salah, ya udah semuanya juga salah. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2. Kalau kita bicara terkait dengan bab 2 itu ada yang disebut sebagai tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka di sini kita akan memayungi dengan berbagai macam teori-teori. Ya. Nah, ada grand teori, ada middle range teori, ada apply teori. Nah, kalau grand teori di sini dibaca adalah menguraikan tentang teori utama yang memayungi penelitian, di mana terdapat pola penjelasan konsep variabel secara teoritis, empiris bersumber dari hasil penelitian yang relevan. Manajemen pemasaran. Kalau kita konsentrasinya pemasaran berarti grand teori yang dipakai adalah manajemen pemasaran. SDM berarti manajemen sumber daya manusia. Keuangan, manajemen keuangan. Lalu Anda cari literatur teorinya seperti apa. Begitu. Carinya jangan hanya satu, berbagai macam literatur. Ya, dari A apa, dari B apa, dari C apa. Terakhir, berikan asumsi yang paling relevan dan sesuai menurut penelitian Anda apa. Nah, loncat ke middle teori. Kalau middle teori di sini adalah bagaimana pada akhirnya variabel bisa terbentuk. Katakanlah kita lagi membicarakan variabelnya misalnya kalau di SDN itu kinerja. Kinerja itu dipelajarinya di mana ya? Nah, Anda cari tuh runutannya. Anda baca dari buku, dari jurnal. Oh, kinerja itu runutannya dari PPSDM.
perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Atau misalnya Anda kebetulan meneliti terkait dengan stres kerja. Oh, stres kerja itu dulu saya pernah pelajari di perilaku organisasi. Anda buka bukunya, betul tidak? Nah, nanti ada jabarkan perilaku organisasi, pengertiannya seperti apa dan lain hal sebagainya. Terus variabel lainnya apa? Variabel lainnya Anda juga lihat. Nah, contohnya seperti apa sih nanti setelah ini saya coba perlihatkan, ya. Nah, jadi dari ketiga variabel itu dasarnya dari mana nih? Variabel, katakanlah variabel saya itu terkait dengan pengaruh misalnya electronic word of mouth, religiositas terhadap minat beli konsumen. Nah, masing-masing variabel IWOM itu dapatnya dari mana? Oh, IWOM itu keluarannya dari e-commerce misalnya. Ya. Kemudian dari bauran pemasaran juga, misalnya dari bukan bauran pemasaran. Oh iya, bauran pemasaran promosinya, atribut produk. Itu Anda harus cari. Kemudian religiositas dari mana? Itu dicari lagi. Apa dari jurnal syariah, nanti dibaca lagi itu dari mana tuh literaturnya, marketing syariah atau apa. Terkait minat beli kan dari perilaku konsumen. Nah, itu dari literatur middle range teorinya nanti dijabarin di dalam bagannya. Tapi kalau secara deskriptif juga harus ditulis. Nah, ada juga terkait dengan apply teori. Apply teori adalah variabel dependen dan independen yang kita pakai. Yang tadi saya sebutkan. IWOM, misalnya religiositas sama minat beli. Begitu. Kemudian, contohnya seperti apa sih Bu? Misalnya ya. Nah, contohnya seperti apa? Saya coba bantu perlihatkan. Misalnya, ini saya lihat dari mahasiswa saya yang kebetulan dia sudah saya koreksi nih ya. Dulu, masuk atas. Ini terlihat ya? Ini terlihat tidak ya? Aduh, saya khawatir tidak terlihat karena ada notifikasi nih di sini. Nanti saja lah ya, terpisah ya. Jadi kita kembali ke dalam penelitian ini. Sebentar ya. Ada gangguan teknis. Ya. Nanti saja setelah ini ya, kita sekalian buka. Selanjutnya, apply teori. Nah, ada juga terkait dengan kerangka pemikiran. Nah, di bab 2, kerangka pemikiran itu adalah alur berpikir peneliti yang kemudian dirangkai dari masalah yang terjadi. Tadi apply teori ini Anda menjelaskan masing-masing variabel, ya. Variabel tidak hanya variabel, tapi dijelaskan juga dengan indikator. Indikator itu apa sih? Nah, di dalam variabel, pengertian masing-masing variabel biasanya diturunkan dengan indikatornya. Indikator itu secara umum adalah nilai dari variabel yang kita ingin coba teliti. Hal ini juga dapat diartikan sebagai sebuah ciri, karakteristik, atau ukuran yang menunjukkan perubahan pada fenomena tersebut. Nah, indikator itu bisa dicari berupa variabel atau bisa dimensi namanya. Variabel itu turun jadi dimensi atau kita bisa sebutnya itu indikator. Nah, di dalam literatur biasanya disebutkannya itu. Kadang subindikator itu yang agak sulit ya. Nah, subindikator biasanya kita harus merangkai sendiri. Tapi kalau indikator itu mutlak Anda harus cari untuk memudahkan Anda di dalam penelitian. Minimal indikator tuh kalau bisa sih 3 sih, ya, kalau bisa. Tapi kalau di bawah itu ya berarti nanti Anda punya PR untuk mengembangkan subindikatornya. Nah, kembali lagi, tadi variabel ada turunan indikator itu harus dijelaskan, ya dijelaskan dengan pengertian-pengertiannya. Anda nanti akan susun di bab 2. Nah, kemudian kerangka pemikiran. Nah, ini adalah alur berpikir peneliti yang dirangkai dari permasalahan yang terjadi, diturunkan dengan kaitan dari masing-masing variabel penelitian, begitu ya. Kemudian nanti diturunkan dengan gambaran bagan. Nah, kadang mahasiswa nih suka langsung main bagan aja jelasin. Padahal pentingnya kerangka pemikiran, terus saya suka bilang, kayaknya kerangka pemikiran ini jantungnya penelitian deh. Karena di dalam kerangka pemikiran kamu jelasin bab 1, bab 2, bab 3 itu seperti apa gitu. Jadi Anda menjelaskan secara permasalahan yang terjadi di bab 1,
diturunkan, dikaitkan dengan bab 2 yang terdiri dari masing-masing variabel, diturunkan dengan bagan. Kemudian ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah gambaran bagan hipotesis disertasi dengan arah dan alur pemikiran paradigma penelitian. Nah, oke, nanti contohnya sekalian ya. Terakhir adalah rumusan hipotesis. Nah, rumusan hipotesis ini adalah jawaban sementara. Jawaban sementara yang dalam hal ini perlu diduga dari awal sehingga kita memudahkan kita untuk tadi nantinya mengarahkan. Nah, mungkin sampai situ. Nah, saya akan coba berikan sedikit contoh ya terkait dengan sebentar. Oh iya ada nih. Oh, sedang. Selanjutnya terkait tadi sebagai contoh ya. Kalau kita mau bahas kebetulan mahasiswa bimbingan saya ya. Saya mau jelasin yang namanya tadi tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ya, Anda bisa lihat di sini ada manajemen pemasaran, begitu ya. Nah, itu berbagai sumber dan referensi dimasukkan di sini. Nah, perilaku konsumen ini sudah masuk ke dalam middle range theory. Ya, kalau mau lebih mudahnya nanti kita masuk ke sini nih, kerangka pemikiran tapi yang bagannya. Sebentar. Di bawah. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi grand teori itu manajemen pemasaran ya. Middle teorinya itu ini banyak sekali ya. Ada SIM, ada marketing mix, ada perilaku konsumen, ada TAM, ada promosi dan sebagainya. Jadi ini middle teori yang Anda harus telusuri juga. Terakhir nanti ada apply teori. Ini bagannya, tapi di dalam kerangka pemikiran Anda wajib untuk menjelaskan juga nanti. Nah, kita tadi masuk dulu ke perilaku konsumen. Ini diturunkan lagi ya ke dalam berbagai macam literatur. Jadi penting Anda untuk menelusuri itu tidak hanya dari jurnal, dari bukunya juga langsung. Ya, saya rekomendasi Anda cari dari bukunya langsung. Dari e-book lah sekarang udah zaman. Kalau dari buku Anda silakan datang ke perpus cari. Anda ketik lagi ya. Saya dulu seperti itu. E-book agak mahal ya dulu. Jadi saya cari dari buku perpus. Di perpus kan gratis ya, tiap hari saya datang ke perpus gitu ya. Aduh, saya sangat berharap sekali lah bisa ketemu mahasiswa. Aduh, kasihan nih. Perpus tuh sekarang sepi sekali, udah mau pandemi, mahasiswa jarang baca buku gitu ya. Handelinnya tadi bisa kopi-kopi dan paste gitu ya. Jadi tolonglah Anda mulai dari sekarang belajar, mulai mengamati secara langsung dari buku ya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, nanti masuk ke kerangka pemikiran tadi. Nah, kerangka pemikiran itu alur berpikirnya penelitian, jantungnya penelitian. Jadi Anda bisa menjelaskan dari permasalahan terjadinya dari awal. Permasalahan terjadi ya dikaitkan dengan masing-masing variabelnya. Dikaitkan dengan masing-masing variabel dan indikatornya nih, indikator masing-masing variabelnya, ini dirangkai lah dari berbagai macam jurnal. Jadi dia pasti melakukan proses yang sangat panjang. Baru turun ke bagan gambarnya. Nah, tadi juga saya terkait dengan penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini apa aja yang harus dikemukakan? Nah, tadi kan saya kasih tugas, silakan cari keterwakilan X1 terhadap Y1, X2 terhadap Y1. Nah, ini pentingnya nanti Anda taruh di sini. Ya, Anda taruh di sini, kemudian Anda juga nanti menemukan state of the art. Saya berisik banget ngomongin state of the art. Apa sih state of the art itu? State of the art itu adalah apa yang menjadi pembeda antara penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Posisi penelitian. Nah, ini nanti Anda kemukakan di sini state of the art-nya. Begitu. Terakhir, rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis itu adalah dugaan sementara. Kalau kebetulan judul rumusan permasalahannya adalah yang kedua ya, berarti kita mulainya dari yang kausalitas. H1-nya adalah terdapat pengaruh website atmosfer terhadap minat beli online konsumen pada e-commerce misalnya. Berarti H1-nya itu adalah seberapa besar pengaruh, berarti jawabannya terdapat pengaruh website atmosfer terhadap minat beli online konsumen pada e-commerce Blibli. Seberapa besar pengaruh, terdapat pengaruh brand ambassador terhadap minat beli online konsumen pada e-commerce Blibli. Seberapa besar pengaruh Korean Wave terhadap minat beli, terdapat pengaruh Korean Wave terhadap minat beli online konsumen pada e-commerce Blibli. Nah, ini secara simultannya. Nah, begitu. Ini kurang lebih contoh dari rumusan hipotesis. Jadi di bab 2 ini nanti kita sudah cukup banyak sekali ya yang dipelajari dan saya harap Anda sudah bisa mengerti. Silahkan kalau Anda tidak mengerti tanyakan ya.
Ya, secara langsung Anda boleh WA di grup atau mungkin di dalam forum diskusi ini di dalam forum diskusi e-learning. Oh, tadi terakhir latar belakang penelitian, tadi latar belakang sudah dijelaskan ya. Selain rumusan masalah, tujuan penelitian, tadi saya mau menjelaskan pembatasan masalah ya. Nah, ada pembatasan masalah yang terkadang mahasiswa suka ketinggalan. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, di sini, ini pembatasan masalah. Jadi nanti di sini Anda jelaskan identifikasi masalah, ya. Nah, ini identifikasi masalah. Anda kemukakan di sini. Sebelum itu, nanti Anda turunkan ke dalam pembatasan. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap website advertisement, penggunaan brand ambasador, Korean Web, dan minat beli. Baru ada judul yang dipoto. Begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Karena ini berjalan asinkronus, silahkan kalau ada yang ingin Anda tanyakan, boleh Anda via email di forum diskusi atau langsung aja di grup ya, biar nanti saya langsung tanggapi. Sekian pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.